Ya. Hai, aku Nay, Aku Ahna. Aku Kika. selamat datang di TSH, 3 sinyal hilang. Obrolan tanpa batas, walau kadang sinyal terbatas. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami di episode yang kedua ini ya. Ya. Dengan topik yang sangat berbeda. Sebelum kita masuk ke topiknya, di sini aku mau nanya dulu kabar dari kalian. Bagaimana sih kabarnya setelah minggu kemarin UAS? UTS ya? Ya. Oke, lancar. Lancar. Oke, dari Nay. Alhamdulillah baik, walaupun agak menguras tenaga ya. Soalnya Iya. UTS kemarin itu kita agak gedebuk ya. Mm-mm. Apalagi banyak yang dimana kerja kelompok gitu kan. Iya, Benar, iya. itu yang sangat menguras tenaga sama sekali. Oke teman-teman, episode kali ini kita akan membahas dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk ke temanya, aku ada games untuk kalian. Boleh. Apaan tuh? Jadi kalian tinggal milih, akan aku berikan 2 opsi, kalian milih tapi dalam waktu 3 detik. Jadi harus cepat. Nanti aku hitung detiknya. Oke? Oke. Fokus dengerin pertanyaannya ya. Oke. A. Kalau kalian lebih milih mana? Yang A, 1 minggu tidak mandi. Yang B, 1 minggu tidak main HP. 1, 2, 3. A, B. Apaan sih? A, oke. Kamu A. Oke, kenapa A? Berarti 1 minggu Ya udah, tidak aku B. mandi. Aku B atuh. Yaudah, sebutkan alasannya. Kenapa A dan kenapa B? Kalau aku sendiri, aku bisa kok hidup tanpa pegang handphone, tanpa adanya teknologi, itu aku bisa banget. Karena aku tuh makhluk sosial yang dimana aku butuh tenaga untuk berbicara dengan banyak orang ketimbang dengan teknologi. Walaupun aliran mati 3 jam aku tantrum. Terlihat kan guys, 3 jam, bukan 1 minggu, 3 jam tanpa HP aja tantrum. Berarti dia nggak bisa dong milih yang 1 minggu tanpa HP. Aku sih lebih ke ngimbangi ke dia aja. Yaudah, kamu kenapa alasannya? Aku pilih yang A. Soalnya kalau misalnya aku nggak ada HP, nggak bisa. Waktu pas mati lampu juga, kan padahal cuma 3 jam kan. Aku tuh kayak bener-bener ini tuh mau ngapain? Kita tuh kayak gabut banget. Kan bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain kan waktu pas mati lampu tuh. Mau main HP nggak ada baterai, nggak ada kuota, nggak ada wifi, pada mati semua. Terus waktu pas biasanya sehari-hari juga kan kalau aku baru bangun tidur itu yang langsung pertama dipegang tuh HP. Mau mandi, sebelum mandi tuh megangnya HP dulu. Ya. Jadi kamu milih mending 1 minggu tidak mandi daripada 1 minggu tidak megang HP. Benar. Terlihat ya guys dari jawaban kedua teman saya ini, kalau teman saya ini sudah ketergantungan oleh teknologi. Ya gak apa-apa, tidak ada salahnya. Itu ada plus minusnya yang akan kita bahas di episode ini. Oke, sekarang kita masuk ke tema ya guys. Aku mau tanya sama kalian, bagaimana sih teknologi mengubah cara komunikasi kalian? Itu yang kalian alami aja. Kalau misalnya aku waktu pas kecil tuh, waktu pas TK, ibu aku tuh kayak sering banget keluar rumah kan. Kayak main sama temen, main bener lah gitu, pokoknya sering keluar rumah kan. Nah aku tuh sering banget kayak ditinggal sendirian di rumah, nggak sendiri sih, sama Kiki sama Mbak Restu. Pokoknya di rumah tuh suka 3-an kita tuh. Nah waktu pas itu kan gak ada zaman, maksudnya HP itu masih kayak jarang yang punya kan. Terus aku tuh kayak ini tuh ibu teh kemana, terus pulang jam berapa, aku tuh gak bisa tahu kalau saya Ibu pulangnya pergi jam berapa iya. gitu. Nah aku tuh cuman kayak bisa ya udah tungguin di jendela gitu, di depan atau nggak depan pintu, kayak nungguin ini kapan ya pulangnya kayak gitu. Kalau Naila sendiri gimana? Kalau aku tuh dulu pernah banget waktu kejadian ayah aku mau operasi. Kita tuh emang LDR gitu ya, sekeluarga tuh. Kayak ibu di kota B, aku di kota A. Tapi aku juga punya paman yang satu kota sama aku.
akhirnya paman aku tuh nengok kondisi ayah saat mau operasi itu kayak gimana, dan akhirnya dia tuh pulang bawa sekresek sekanvas makanan ciki-cikian, itu isinya buat aku. Pas dilihat ternyata di dalamnya tuh kayak ada surat gitu, struk jajanan gitulah, kayak doain ya ayah mau operasi. Terus di situ ada uang juga buat bekal aku selama aku tinggal sama Eyang dan uangku. Tapi posisinya waktu itu emang aku tinggal sama Eyang sama Ua, dan aku pisah rumah sama ibu ayah karena ibu harus mendampingi ayah karena ayah lagi kerja gitu di kota itu. Terus dengan seiring berjalannya waktu, dengan segala kemajuan teknologi, aku juga bisa komunikasi sama ayah lewat chat. Jadinya nggak selamanya melulu lewat surat-suratan kayak dulu, harus ada perantara apa dan lain sebagainya. Enggak. Jadi aku sekarang kalau misalnya ada apa-apa, aku bisa lewat telepon, bisa video call, bisa lewat chat juga gitu. Jadi menurut aku teknologi memberikan kemudahan dalam bentuk komunikasi. Berarti dari kedua teman aku ini, teknologi itu sangat mengubah cara komunikasi kalian kan? Betul. Dari mulut ke mulut, dari surat menyurat sampai ke sekarang kalian menggunakan sosial media kalian untuk berinteraksi dengan orang tua kalian, seperti itu kan? Oke, selanjutnya teknologi itu kan semakin berkembang. Iya. Semakin berkembangnya teknologi akan adanya perubahan kan? Betul. Nah, tadi dalam segi cara komunikasi, sekarang masuk ke pekerjaan atau bekerja lah. Bagaimana cara kalian bekerja gitu? Teknologi itu semengubah apa sih di dalam cara bekerja kalian? Kalau misalnya aku pribadi itu lumayan cukup merubah ya, tapi tidak merubah juga dengan prinsip yang aku pegang. Oke, aku nih punya merancang konsep. Aku sekarang lagi ngegarap satu film dokumenter di salah satu desa gitu ya. Terus setelah itu aku mikir, aku punya konsep kayak gini, tapi aku bingung ini mau dikembanginnya kayak gimana. Oke. Jadi ini tuh masih mentahan lah, aku mikirnya gitu kan. Akhirnya aku curhat ke salah satu AI, aku curhatin semuanya, ini konsep aku, tolong rapihkan dan kembangkan gitu ya. Terus pas udah kayak gitu lah keluar hasilnya kan. Tapi ya aku juga baca kan, gak semena-mena langsung aku oke tag kita mulai, ini konsepnya udah jadi apa segala macam, enggak. Tapi aku punya prinsip juga yang mau nggak mau, yang namanya robot itu pasti ada kalanya error atau nggak nyambung. Betul. Jadi aku periksa lagi, aku baca lagi, dan dari AI itu ada salah satu pencerahan gitu loh. Dan dari situ ya aku juga pemikiran aku terbuka. Jadinya aku juga ikut mengembangkan lagi si skrip yang aku buat. Jadi menurut aku kita juga bisa kok kerja balance dengan ada kemajuan teknologi, tapi otak kita juga dipakai. Karena ide itu akan muncul, atau kreativitas itu akan muncul dari otak manusia gitu. Betul. Iya. Karena AI itu Yang robot. hanya mengelola gitu. AI itu robot, AI itu. dan dia tuh bakal nerima segala informasi atau segala bentuk kreativitas dari orang yang curhat. Ya, betul. Jadi dia tuh nyambungin. Robot juga perlu data. Iya. Benar. Ya. Tapi kadang nggak selamanya data dari AI itu valid. Betul, harus recheck and recheck. Iya, harus dicek beberapa kali, makanya jangan semena-mena pakai AI untuk data-data yang penting. Ya, Benar. Dan jangan pernah memasukin data-data penting ke dalam AI karena biasanya itu kesimpan gitu. Terus kebanyakan desainer juga, mereka tuh pada nggak suka nyimpan hasil karya mereka tuh ke AI untuk di AI kan. Ya. Nggak suka, karena mau nggak mau nanti desain mereka tuh kan detect. Dan nanti tuh di saat orang minta tolong desainkan baju ya, apa, nanti akan tuh akan terinspirasi. serupa ya. Makanya Benar-benar. itu tuh pernah lewat gitu ya di TikTok aku FYP, kayak sayang banget desain hasil bagus kakak itu kenapa dimasukin ke AI. Mereka tuh kayak menyayangkan itu. Kalau dari Rizka? Kalau aku waktu itu aku juga kan pernah kayak coba jadi content writer kan. Nah aku tuh kayak awal-awal kan aku tuh kayak masih ketergantungan banget sama AI. Iya. Kayak bener-bener kayak disuruh bikin karosel kan aku tuh. Apa? Karosel. Apa itu? Kalau itu kayak postingan Instagram yang di slide-slide gitu. Nah aku tuh kayak bener-bener si materinya tuh kayak langsung dikopas dari AI ke Desain kamu?
bukan desain, dari si materinya aku kopas dari yang si AI tersebut. Sebenarnya aku ganti-ganti, cuman si sama aku tuh nggak di-recheck ulang si itunya teh. Dan ternyata pas setelah Diposting? bukan setelah diposting, pas setelah di apa? Pengajuan? Bukan pengajuan, Pemeriksaan? kayak di pemeriksaan gitu sama si atasannya, ternyata ini tuh ada salah. Jadi aku tuh kayak belum recheck lagi kan ini tuh apa di jurusan itu masih kayak gini, masih atau itu kan atau itu tuh sebenarnya relevan tapi tahun 2008 misalnya. Kan sekarang kita udah 2026 kan. Iya. Oke, berarti teknologi itu sangat mempermudah untuk cara bekerja kalian gitu ya? Ya. Dari cerita-cerita kalian. Iya betul. Betul. Sekarang dari semua kemudahan itu gitu ya, yang kalian alami gitu, kan pasti banyak banget kan kemudahan dengan adanya teknologi. Coba kalian pilih satu kemudahan yang diberikan teknologi. Kalau aku kita amaze-nya gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita tuh kan sekarang zamannya ada foto tapi bareng idola kita gitu. Misalnya foto aku sendiri, terus kita tuh mau si foto kita ini tuh sama artis Korea siapa, foto di mana. Oke. Nah itu tuh kita tuh bisa masukin ke AI, tinggal kita tuh masukin promnya di situ kayak aku mau foto ini, jadikan foto ini bareng artis siapa, di mana, terus dihilangin, tambahin apanya, Elemen apa gitu ya. atau hilangin apanya. Nah itu tuh langsung keluar, nggak sampai 10 menit itu tuh udah jadi gitu. Kalau dari pengalaman Naila sendiri bagaimana? Jadi kalau menurut aku yang bikin aku terkagum-kagum sama teknologi ya, sama AI juga. Walaupun aku belum ngerasain semuanya sih ya. Iya. Tapi ternyata AI itu ada yang fokusnya dibikin foto, Ya. ada yang bisa bikin video, Iya. jadi PPT. Iya. PPT itu PowerPoint atau salin dia. Ya. Terus ada yang ini bikin rekaman lagu. Ya. Itu kayak, hah? Amazed nih. Iya. Sampai segininya. Sampai segini ya, bukan apa ya? Ada rasa kayak wow, tapi ada kaget, Iya. takut gitu. Iya. Terus ada yang tiba-tiba ini tuh pernah lewat FYP aku, dia tuh kayak lagi skripsian gitu ya. Dia tuh masukin judul, data apa segala macam. Terus udah kayak gitu tuh tiba-tiba jadi Ya. jadinya tuh bukan bentuk kata-kata, file PDF. Takut gak? Takut, tapi mau. Bisa segitunya ya. Iya, Sangat memudahkan kalian. sangat memudahkan, tapi sisi lain itu tuh kayak merusak pola pikir gak sih? Jadi orang-orang tuh jadi nggak bisa mikir kritis yang sesungguhnya. Nah, karena banyak sekali kemudahan ya, ini hanya beberapa kemudahan lah ya yang kita sebutkan, yang tadi teman-teman sebutkan. Mungkin ada banyak sekali kemudahan yang memang kita belum pelajari, kita belum tahu, tapi orang-orang di luar sana sudah pada tahu. Pasti banyak sekali kok. Bahkan lebih amazed lagi gitu, kita lebih hahaha, kok bisa gini, kok bisa gini. Karena banyak sekali kemudahan tadi ya, pasti banyak juga dampak negatifnya dong. Benar. Ya, betul. Nah, sekarang coba pilih satu saja dampak negatif yang terjadi di kalian. Kalau dari aku, dampak negatif yang benar-benar negatif itu tuh ngejadiin kita malas. Kayak kita tuh kayak malas berpikir, malas ngerjain sesuatu, kayak kita tuh lebih ke fokusnya nanti juga bisa dipakai AI, atau nggak ngerjain tugas mepet-mepet deadline nanti juga bisa pakai AI, malah cuma sebentar kayak gitu. Terus kita juga berpikirnya tuh nggak terlalu kritis, nggak terlalu kreatif menurut aku. Oke. Berarti apa-apa AI gitu. Jadi kecanduan bisa ya, ketergantungan gitu ya. Kalau dari Naila sendiri gimana? Kalau dampak negatifnya aku lihat sih enggak dampak negatif tuh tercipta kalau kita tidak bisa mengontrol. Benar. Jadi semuanya balik lagi ke masing-masingnya. Tapi ini tuh yang aku alami, berarti belum tentu selamanya relate di mereka juga. Betul. Kalau di aku ya sama juga kayak Rizka, ketergantungan, segala pakai AI, kayak bingung dikit AI, dosen nanya dikit AI gitu. Terus kebiasaannya tuh gini, misalnya dosen lagi ngejelasin apa gitu, nanya. Orang-orang tuh langsung buka handphone. Oh iya benar.
langsung cari ini tuh apa kan. Kalau zaman dulu tuh kayak buka buku, Baca dulu. ada ini di halaman segini, di paragraf segini. Tapi kalau sekarang tuh kayak, iya Pak, saya mau jawab, tapi saya gini. Nah, itu mungkin yang aku rasa. Kalau dosen nanya atau ada bahasa-bahasa yang kurang familiar di aku tuh pasti langsung ngecek AI. Nggak tahu ya itu jadi negatif apa positif. Kataku itu positif sih, tapi ketika kita menyampaikan ke dosen tapi kita baca sambil baca AI itu yang nggak dibolehin gitu. Kenapa kita tidak mengemas apa yang kita paham aja gitu loh untuk disampaikan ke dosen? Nah itu positifnya gitu. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Satu pertanyaan lagi dari aku, tolong fokus. Satu lagi pertanyaan dari aku, apakah teknologi ini lebih banyak negatifnya atau kekurangannya, atau lebih banyak positifnya, kemudahannya? Kalau kata aku, kalau dari negatif atau positifnya itu dua-duanya sama. Ada hal positifnya, terus juga ada hal negatifnya. Kalau milih salah satu, menurut aku itu gak bisa ya. Soalnya bener-bener si negatif sama positifnya itu sama kataku. Terus kesimpulannya, berbijaklah dalam berteknologi. Dari Intai? Kalau aku sendiri kayaknya bingung kalau disebut positif dan negatif. Itu tuh balik lagi ke diri kita mengkontrol segala sesuatu. Kadang ada kalanya aku bilang oh enggak banyak positifnya, tapi ada sebagian orang juga bilang oh enggak banyak negatifnya. Jadi mau sepositif atau senegatif apapun itu ya balik lagi ke kalian masing-masing gitu. Dan menurut aku dan aku tuh sangat setuju, dan aku tidak alergi atas AI atau apapun itu gitu ya. Karena menurut aku AI juga banyak membantunya kok, tapi jangan lupa pakai juga otak kita untuk menyeimbangi itu semua gitu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi kesimpulannya sama kayak Rizka, berbijaklah dalam menggunakan teknologi, karena teknologi berkembang semakin pesat dan kita juga harus mempelajari itu semua gitu. Benar. Gitu. Ya betul. Aku rangkum lagi ya. Ya. Oke, jadi dengan kemajuan teknologi ini kita harus sangat berbangga, harus bisa beradaptasi juga. Tapi jangan lupa karena semua kendali ada di diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.